Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini Bapak akan menjelaskan materi ilmu hadis kelas 11 IPK keagamaan, itu bab 4 pada halaman 43 berkenaan dengan hadis berdasarkan sifat sanadnya. Kalau kita kaji, pembagian hadis itu sangat banyak sekali. Ada hadis berdasarkan kualitasnya, ada hadis berdasarkan kuantitasnya, jumlah sanadnya. Yang pada tema saat sekarang ini ialah hadis berdasarkan sifat sanadnya. Kompetensi dasar dilihat pada halaman 45, menerima hadis berdasarkan sifat sanadnya, muttasil, musnad, musalsal, mu'an'an, ali, dan nazil. 2. Mengamalkan sikap teliti dan hati-hati sebagai refleksi dari mempelajari hadis-hadis berdasarkan sifat sanadnya. Yang poin yang ketiga, menganalisis keberadaan hadis berdasarkan sifat sanadnya. Poin yang keempat, menyajikan hasil analisis terhadap hadis berdasarkan sifat sanadnya. Kata kunci inilah yang mesti harus kita hafal, karena kalau kita tidak tahu kata kunci ini, ya otomatis kita tidak akan paham nanti kalau disebutkan istilah-istilah terkait dengan istilah-istilah hadis ini. Ya, maksud istilah di sini contoh mu'an'an. Mu'an'an memakai kata an. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala an Anas bin Malik, an Abdurrahman. An di sini memakai kata an. Kalau hadisnya memakai kata an, berarti hadis mu'an'an. Ya, al-ali arti tinggi rawi atau lebih sedikit. Tinggi rawi atau lebih sedikit. Tinggi rawi lebih sedikit, al-ali. Rendah rawi, rendah dalam artian rawi itu lebih banyak. Kalau kita lihat sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, syiar rawi sampai hadis itu dibukukan, kan ada ya panjang pendeknya rawi. Kalau seandainya tinggi, maksudnya di sini adalah rawinya lebih sedikit. Ya, perawinya lebih sedikit. Artinya ya, sambung menyambungnya seorang perawi itu sedikit, dari A, B, C, ya seperti itu, atau dari A, B, C, D. Sedangkan kalau rendah, ya maksudnya perawinya itu panjang, rawinya itu lebih banyak, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, dari E ke F. Ya, itu panjang. Nah, kemudian al-muttasil, sambung, artinya hadisnya itu bersambung. Ya, karena berita dari Rasulullah sahabat, Rasulullah menyampaikan berita kepada sahabat, sahabat menyampaikan berita kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan berita kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan berita kepada syahrawi, sampai hadis itu dibukukan dan bukunya dipelihara sampai kita gunakan pada generasi saat sekarang ini. Inilah yang dikatakan al-muttasil, artinya bersambung. Kemudian al-musnad. Al-musnad artinya disandarkan. Al-musnad disandarkan. Al-musalsal artinya berantai. Peta konsep, ya, peta konsep hadis berdasarkan sifat sanadnya. Ini ada muttasil, musnad, musalsal. Musalsal itu terbagi menjadi 3 dengan gerakan, ya, dengan perkataan, ya, memandang waktu periwayatannya, kemudian memandang sifat periwayatannya.
Kemudian ada mu'an'an, ada Ali, hadis Ali mutlak. Ali itu dibagi menjadi dua, hadis Ali mutlak dan hadis Ali nisbi. Kemudian nazil. Mari bertanya, setelah Anda merenung dan membaca informasi di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda gali. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan bentuk kata seperti bagaimana, apakah, mengapa, sebutkan, dan lain-lain. Artinya kita di sini menganalisa menganalisa peta konsep yang ada di atas. Kemudian kita analisa peta konsep ini, kemudian kita berikan pertanyaan. Kenapa, bagaimana, kenapa, bagaimana, apakah, sebutkan, dan lain-lain. Dan kita buat semacam pertanyaan, maka akan tercipta pertanyaan seperti ini. Yang satu, apakah pengertian dari hadis mutasil, musnad, musalsal, mu'an'an, ali, dan nazil? Sebutkan manfaat yang pada pembahasan selanjutnya ini akan dijelaskan berkenaan dengan pertanyaan kita. Artinya pertanyaan kita yang ini nanti akan terjawab ketika kita membahas materinya nanti. Sebutkan manfaat mengetahui status hadis sebagai hadis mutasil, musnad, musalsal, mu'an'an, ali, dan nazil. Apa kaitan kehujahan hadis dengan status hadis mutasil, musnad, musalsal, mu'an'an, ali, dan nazil? Mari memahami. Untuk lebih jelas, mari kita menggali pengetahuan dengan mengikuti sajian berikut. Ini lihat bukunya pada halaman 47. Hadis mutasil. Pengertian hadis mutasil. Mutasil adalah bentuk isim fa'il dari akar kata ittisal yang berarti bersambung. Arti mutasil di sini bersambung. Dari Rasulullah bersambung kepada sahabat, dari sahabat bersambung kepada tabi'in, dan generasi seterusnya. Persambungan antara guru dengan murid. Hadis mutasil, di sini hadis mutasil adalah hadis yang didengar oleh masing-masing periwayatnya. Hadis yang didengar oleh masing-masing riwayatnya. Artinya guru menyampaikan hadis umpamanya didengarkan oleh muridnya. Sahabat menyampaikan hadis umpamanya didengarkan oleh tabi'in. Tabi'in menyampaikan hadis didengarkan oleh generasi selanjutnya tabi'in. Dari periwayat di atasnya sampai kepada ujung sanadnya. Hadis muttasil disebut juga hadis mausul. Mausul. Kalau dalam segi bahasanya ini sama saja. Muttasil sinonimnya itu adalah mausul. Maka berarti hadis muttasil berarti hadis mausul. Hadis muttasil sama juga dengan hadis mausul. Nanti kalau disebutkan hadis mausul apa? Itu hadis muttasil, sama pengertiannya. Masing-masing periwayat dari periwayat di atasnya sampai kepada ujung sanadnya bersambung. Dari Rasulullah bersambung kepada sahabat, sahabat bersambung ke tabi'in, tabi'in bersambung ke tabi'in, tabi'in bersambung ke Syekh Ar-Rawi bersambung kepada yang penulis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim contohnya. Melihat pengertian di atas, hadis muttasil mencakup semua hadis yang diriwayatkan bersambung. Asalkan hadis itu kalau kita lihat sanadnya bersambung, maka itu dikatakan sebagai hadis muttasil. Inilah yang dikategorikan pembagian hadis berdasarkan sifat sanadnya. Kalau sifat sanadnya itu bersambung, maka hadis yang demikian itu dikatakan sebagai hadis muttasil. Baik itu muttasil marfu, ada istilahnya muttasil marfu sampai kepada Nabi, atau hadis muttasil mauquf
sampai kepada sahabat, atau muttasil maqtu sampai kepada tabi'in. Ya. Artinya di sini ini muttasil atau hadis mausul itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis marfu. Hadisnya sampai kepada Rasulullah. Antara Rasulullah sahabat itu semuanya bersambung. Nah, dari sahabat selanjutnya sampai generasi selanjutnya itu bersambung juga. Nah, tetapi kalau hadis muttasil ini bersambungnya hanya sampai kepada sahabat, tidak bersambung kepada Rasulullah. Terputus antara sahabat dengan Rasulullah. Kemudian ada istilahnya hadis muttasil maqtu, ya, sampai kepada tabi'in. Hadisnya bersambung, ya, tapi hanya sampai ke tabi'in. Tabi'in ke generasi sesudahnya itu bersambung. Tetapi dari tabi'in kepada sahabat tidak bersambung, terputus. Dari sahabat ke Rasulullah juga tidak bersambung. Ya, artinya hanya sampai kepada tabi'in saja. Nah, itu dikatakan hadis maqtu. Namun, karena hadis yang sampai pada tabi'in biasa disebut hadis maqtu, terputus. Ya, hadis maqtu terputus, maka predikat muttasil tidak bisa disematkan kepada hadis maqtu. Ya, paham di sini? Predikat yang dikatakan hadis muttasil ya tidak bisa dinamakan hadis maqtu. Alasannya apa? Karena maqtu itu terputus, sedangkan al-muttasil ini bersambung. Ya, karena akan memunculkan satu hadis dengan dua sifat yang berlawanan. Ya, ada yang bersambung, ada yang terputus. Oleh karenanya, Ibnu Shalah berpendapat bahwa hadis muttasil hanya terjadi pada hadis marfu dan mauquf saja. Nah, itu dilihat, ini salah satu pendapat dari ahli hadis, ya, yaitu Ibnu Shalah, bahwasanya kalau hadis itu muttasil, hadis itu maqtu, terputus, ya otomatis itu ya bukan termasuk dari hadis muttasil, karena berlawanan. Muttasil artinya bersambung, sedangkan maqtu itu terputus. Nah, ini satu pendapat. Ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada juga ulama lain yang memasukkan maqtu itu kepada hadis, bisa kategori hadis muttasil. Ada yang menolak bahwasanya hadis maqtu dimasukkan hadis muttasil. Contoh yang menolak itu adalah Ibnu Shalah. Namun Al-Iraqi, nah ini perbedaan pendapat kita kaji di sini ya. Namun Al-Iraqi berpendapat hadis yang sanadnya bersambung sampai tabi'in bisa disebut muttasil jika disebut nama tabi'in yang menjadi ujung sanad. Halaman 47. Nah, ini pahami. Hadis yang bersambung, hadisnya itu bersambung. Hadis yang bersambung sampai ke tabi'in, atau biasa dikenalkan hadis maqtu, ya, disebut muttasil, ya, bisa masuk kategori muttasil itu menurut Al-Iraqi kalau hadis maqtu itu, jika, tapi dengan syarat. Nah, jika ini kan menandakan syarat. Syaratnya itu disebut nama tabi'in yang menjadi ujung sanadnya. Contoh di sini. Sanad hadis muttasil sampai kepada Sa'id bin Musayyab. Sa'id Musayyab ini masuk kategori ya tabi'in, Zuhri dan Malik dan lain sebagainya. Hukum, ya, contoh hadis muttasil, ya, hadis muttasil ini hadis muttasil, ya, hadis muttasil sampai kepada Sa'id bin Musayyab tabi'in. Artinya Al-Iraqi ini berpendapat bahwa hadis maqtu, hadis yang hadisnya hanya sampai kepada tabi'in, itu bisa dikatakan sebagai hadis muttasil. Nah, berbeda dengan pendapat Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ya mengatakan hadis maqtu itu bukan termasuk hadis maqtu ini bukan termasuk hadis munqati'. Nah, dengan alasan, dengan argumennya masing-masing.
Nah, argumen Ibnu Salah ya karena sifatnya berlawanan. Kalau kita mengkaji sifatnya itu berlawanan. Ya, muttasil bersambung. Ya, sedangkan di sini maktu itu terputus. Nah, ini salah satu argumen dari Ibnu Salah. Ya, sedangkan Al-Iraqi itu berargumen ya bahwasanya ya yang maktu ini, yang hadis yang bersambung kepada tabi'in, contohnya hadis bersama hanya kepada sampai Sa'id bin Musayyab, ini masih dikatakan muttabi'in. Tapi dengan syarat nama tabi'in menjadi ujung sanad. Ada tulis namanya. Nama tabi'in menjadi ujung sanad. Hukum hadis muttasil ada kalanya. Ya, kita lihat di sini. Hukum, kita kan tadi mengkaji sifat hadis muttasil. Ya, kalau kita kaji hukum hadis muttasil, itu ada yang sahih, ya, ada yang sahih, ada yang hasan, kemudian ada yang dhaif, memandang dari terpenuhinya syarat-syarat masing-masing hadis. Ya, bisa saja hadisnya memang bersambung dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, syiar rawi sampai hadisnya dibukukan. Bisa saja sanadnya bersambung, ya, tetapi bagaimana matanya? Nah, karena kita kalau mempelajari hadis, meneliti sanadnya, matanya juga kita teliti, tidak boleh ditinggalkan. Nah, makanya di sini karena hadis yang seutuhnya, hadis yang lengkap itu sanad dengan matanya mengkaji keduanya, ya makanya kalau hadis muttasil meskipun hadisnya itu bersambung, tidak mutlak itu hadisnya sahih. Ya, tidak mutlak. Nah, bisa hasan, bisa dhaif. Nah, maka kita berdasarkan ini ya tidak boleh mengatakan bahwa semua hadis muttasil itu sahih. Nah, ada hasan, ada dhaif, itu yang harus kita pahami. Ya, memandang dari terpenuhi syarat-syarat hadis di atas. Ya, contoh di sini hadis muttasil. Kita kaji di sini contoh hadis muttasil. Contoh hadis muttasil marfu contohnya. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah di sini ya gurunya Imam Abu Dawud. Kemudian dari Malik. Ya, dari Nafi', dari Malik. Kemudian itu dari Nafi'. Ya, kemudian dari Abdullah bin Umar sampai kepada Rasulullah. Ya, orang yang tidak mengerjakan sholat asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bersambung. Nah, Imam Abu Dawud punya gurunya nama Abdullah. Abdullah ini punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar langsung menerima hadis dari Rasulullah sebagai sumber. Ya, sumber hadis. Nah, makanya ini kalau kita lihat di sini haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah, artinya di sini bersambung. Ini bersambung di sini. Ya, ini bersambung. Kemudian kita lihat yang contoh hadis muttasil mauquf. Nah, contoh hadis muttasil mauquf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata, ya, barang siapa yang mengutangi orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya. Nah, masing-masing hadis di atas muttasil dan mausul karena masing-masing periwayatnya mendengar hadis dari periwayat di atasnya, mulai dari awal sanad hingga kepada sanadnya. Ya, inilah hadisnya itu bersambung.
ya bersambung. Ya, contohnya sini dari Malik bersambung ke Nafi', dari Nafi' bersambung ke Abdullah, Abdullah bersambung kepada Rasulullah. Ini yang dikatakan bersambung. Ya, maka kalau kita lihat di sini, ya kita lihat yang bersambung itu harus sambung. Malik punya guru namanya Nafi', Nafi' punya guru namanya Abdullah Memarik, Abdullah Memarik itu punya langsung mendapatkan hadis itu dari Rasulullah. Ini bersambung. Nah, inilah katakan ya hadis muttasil. Muttasil di sini hanya kepada mauquf. Ya, kenapa? Karena yang berkata di sini yaitu Abdullah bin Umar. Ya, yang berkata itu Abdullah bin Umar. Ya, Bapak koreksi, yang berkata Abdullah bin Umar, ya bukan dari Rasulullah. Nah, artinya hadisnya hanya, kalau kita lihat pengertian hadis mauquf, hadis yang sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, makanya di sini contohnya hadis ini hanya sampai kepada sahabat. Malik kepada Nafi', Nafi' kepada Abdullah bin Umar. Nah, hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Yang berkata seperti ini Abdullah bin Umar. Yang berkata, barang siapa mengutangi orang lain, maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayar. Yang berkata ini adalah Abdullah bin Umar. Nah, ini berkata, Abdullah Umar ini siapa? Ini sahabat Nabi. Maka dikatakan ini adalah hadis muttasil, hadis mauquf. Ya. Oke, dipahami? Ya. Kemudian kita pelajari di sini adalah ya hadis musnad. Ya, hadis musnad. Ya, pengertian dari hadis musnad. Ya. Hadis musnad, kata musnad berarti disandarkan. Ya, al-musnad itu berarti disandarkan. Disandarkan atau dikategorikan. Adapun pengertian hadis musnad menurut ahli hadis adalah hadis yang sanad dan periwayatnya sambung hingga kepada Nabi Muhammad. Nah, bersambung dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, Sya'rawi dibukukan bersambung semuanya. Disandarkan kepada hadis musnad, ini hadis yang sandarkan kepada Rasulullah. Ya, menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya. Oke, bersambung sanadnya, tidak ada yang terputus. Ya, tidak sampai kepada Rasulullah. Ya, tidak terputus. Hadis ini banyak ditemukan pada sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya, artinya hadis ini ya yang dikatakan musnad ya harus sampai kepada Rasulullah, tidak boleh hanya sampai kepada sahabat saja, tidak boleh hanya sampai kepada tabi'in saja. Ya, harus sanadnya bersambung, dan sanadnya bersambung itu sampai kepada Rasul. Nah, berbeda dengan muttasil. Kalau muttasil itu terbagi menjadi 3 tadi. Ada muttasil marfu, memang sampai kepada Rasulullah, sama dengan hadis musnad ini sampai kepada Rasulullah. Ya, sedangkan kalau hadis mauquf itu hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Ya, kalau hadis maqtu hanya sampai kepada tabi'in, tidak sampai kepada Rasulullah, tidak juga sampai kepada sahabat. Nah, ini perbedaan antara musnad. Kalau dengan muttasil, muttasil bisa hanya bersambung sampai sahabat atau sampai tabi'in, sedangkan al-musnad
mau tidak mau harus bersambung sampai kepada Rasulullah. Tidak bisa hanya bersambung sampai kepada sahabat, apalagi tidak bisa bersambung kepada tabi'in. Melihat pengertian di atas, maka hadis musnad tidak harus hadis yang sanadnya sampai pada Nabi Muhammad. Artinya, mencakup juga hadis mauquf dan hadis maqtu'. Menurut Al-Hakim, hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah, bukan yang lainnya. Ya, ini di sini ada juga terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hadis mauquf juga termasuk di dalam hadis musnad, ya, karena di sini dijelaskan bahwa hadis musnad tidak harus hadisnya sanad sampai kepada Rasulullah, bisa juga nanti sanadnya sampai kepada sahabat, atau dikenal dengan hadis mauquf, atau sanadnya sampai pada tabi'in saja, tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai juga kepada sahabat. Itu juga dikatakan musnad kalau kita merujuk pengertian ini. Nah, ini sedangkan kalau menurut Al-Hakim, kalau hadis musnad itu hadisnya bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah, bukan yang lain. Nah, ada penjelasannya di sini, bukan yang lain. Nah, dari definisi di atas, hadis musnad mempunyai dua syarat. Ada dua syarat, yakni hadisnya harus sampai kepada Nabi marfu' dan sanadnya bersambung. Nah, Imam Hakim juga memberi syarat dalam musnad rawi tidak memakai kata ukhbirtu an fulan, dikabarkan dari saya dari fulan, hadistu an fulan, dikabarkan aku dari fulan, balagani an fulan, azunnuhu marfu'an rafa'ahu fulan. Nah, contoh di sini hadis musnad. Nah, ini kita melihat sifat dari hadisnya. Termasuk di sini sifat sanadnya di sini. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Ya, telah bercerita kepadaku Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abi Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, jika seekor anjing meminum dari bejana salah satu dari kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Nah, ini contoh dari hadis musnad, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Artinya setiap hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu dikatakan hadis musnad. Hadis ini sanadnya bersambung. Ini bersambung, hadisnya bersambung. Ya, dari Bukhari ke Bukhari itu mempunyai guru Abdullah bin Yusuf. Kemudian Abdullah bin Yusuf punya guru Malik, kemudian Malik punya guru Abi Zanad, ya, kemudian ya dari Al-Zanad punya guru dari Al-A'raj, ya, Al-A'raj punya guru Imam Bukhari. Ya, lanjut kepada sumber utamanya itu adalah Rasulullah. Ini yang dikatakan bersambung dari awal hingga akhir, juga marfu sampai kepada Nabi. Nah, ini dikatakan hadis musnad. Kemudian kita mempelajari tentang hadis musalsal. Ya, pengertian hadis musalsal. Menurut bahasa, musalsal berasal dari kata musalsal, yang berarti berantai. Musalsal artinya berantai. Ya. Menurut istilah hadis musalsal, ya, adalah hadis yang setiap rawinya mengikuti satu sifat. Ya, adalah hadis yang setiap rawinya mengikuti satu sifat atau berarti yang di keadaan tertentu, ya, bisa mengikuti sifat, bisa mengikuti keadaan tertentu dari para perawi di atasnya pada satu kesempatan, dan mengikuti sifat atau keadaan saat periwayat pada kesempatan lainnya.
Ya, artinya hadis musalsal di sini ya hadis yang berantai. Berantai di sini ya kita kan mengenal, kita bisa membayangkan apa rantai. Ya, ada yang diikuti bersambung di sini. Nah, maknanya di sini setiap rawi mengikuti sifat. Apa yang diikuti oleh rawi? Yang diikuti rawi adalah satu sifat. Kemudian yang diikuti rawi juga bisa dalam keadaan tertentu yang diikuti seorang rawi dari para perawi atasnya pada satu kesempatan, dan mengikuti sifat atau keadaan saat periwayat pada kesempatan lainnya. Ya, hadis ini dinamakan musalsal. Hadis ini dinamakan musalsal ya karena ya ini contohnya. Contoh hadis. Ya, hadis ini dinamakan musalsal. Ya, kenapa dinamakan musalsal? Ini karena saat meriwayatkan hadis ada keadaan unik tertentu yang dilakukan rawi yang meniru rawi atasnya hingga bersambung sampai kepada Rasulullah. Nah, saat menyampaikan hadis ini, para rawi mengucapkan kata tertentu atau melakukan gerakan tertentu. Bisa perkataan tertentu, mengucapkan kata tertentu, bisa gerakan tertentu sesuai dengan apa yang mereka tiru dari rawinya atasnya hingga sampai kepada Rasulullah. Artinya musalsal ini meniru dari rawi yang di atasnya. Ya, kita logikakan di sini. Ini Rasul umpamanya Rasul, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Ya, yang tabi'in ini meniru rawi di atasnya. Siapa rawi di atas? Yaitu sahabat. Ya, yang tabi'in ini. Ini tabi'in, ini sahabat, ini Rasul. Yang tabi'in ini contoh dari hadis musalsal. Yang tabi'in ini meniru dari rawi di atasnya, meniru dari rawi di atasnya. Ya, hingga sampai kepada Rasulullah. Ya, menirunya itu dalam bentuk apa? Bisa dalam hal bentuk mengucapkan satu perkataan tertentu atau melakukan gerakan tertentu sesuai dengan apa yang mereka tiru dari rawi di atasnya. Yang tabi'in ini meniru sahabat baik dari segi perkataan tertentu atau gerakan tertentu. Itu maksudnya. Ya, contoh di sini hadis-hadis musalsal. Hadis musalsal memiliki banyak macam. Di antaranya hadis musalsal dengan gerakan dan tindakan para rawi. Nah, gerakan dan tindakan para rawi. Artinya di sini meniru. Ya, seorang perawi itu meniru gerakan atau tindakan dia para rawinya. Ya, contoh hadis adalah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Ini panjang di sini, bisa dibaca. Nah, para rawi hadis ini melakukan tashbik atau menjalin jari jemari sebelum menyampaikan hadis. Nah, ini kan meniru dari tasbik di sini, menjalin jari jemari sebelum menyampaikan hadis. Ya, ini meniru dalam hal perbuatan. Ya, musalsal ini bisa meniru dalam hal perbuatan, bisa meniru dalam hal perkataan. Nah, hal ini karena mengikuti perawi atasnya hingga sampai kepada Nabi. Ya, contoh di sini kan ada gambar di sini. Ya, seorang murid itu kepada gurunya, seorang murid ini orang murid ini tashbik, menjalin jari jemarinya ya kepada gurunya. Gurunya seperti itu menjalin jari jemarinya kepada muridnya. Nah, sebelum gurunya ini menyampaikan hadis kepada muridnya, muridnya. Ya. Nah, ini hal yang seperti ini ditiru. Yang ini guru pada waktu dia menjadi murid meniru kepada gurunya. Nah, ini yang dikatakan musalsal. Meniru ini bisa dari segi perbuatan, ya bisa dari hal
perbuatan atau perkataan. Kalau di sini contoh gambar di sini adalah hadis musalsal dengan gerakan atau tindakan para rawinya. Kemudian pembagian hadis yang kedua yaitu adalah hadis musalsal dengan perkataan para rawinya, artinya meniru para rawinya. Contoh hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Jabal. Diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Mu'az, aku mencintaimu, maka ucapkanlah doa setiap selesai salat. Ya Allah, bantulah hamba untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik." Hadis ini musalsal. Hadis ini adalah hadis musalsal. Kenapa? Karena pada saat periwayatan hadisnya dari guru ke murid, setiap rawi selalu berkata, wa ana ahabbuka, dan aku mencintaimu. Artinya dari Rasulullah dari sahabat ke tabi'in menggunakan kata ana uhibbuka, dari tabi'in ke tabi'in menggunakan kata ana ahabbuka, dari tabi'in ke sya'rawi mengatakan ana uhibbuka, sampai ke generasi selanjutnya. Ini dikatakan musalsal. Meniru seorang guru dari perkataan para perawi, di atasnya. Contoh, tabi'in meniru perkataan dari sahabat ketika saat meriwayatkan hadis. Pada saat ini periwayatan hadis. Kemudian yang ketiga itu adalah hadis musalsal. Dengan memandang sifat periwayatannya. Contoh dari hadis musalsal ini adalah satu hadis yang mana seluruh perawinya menggunakan kata sami'tu fulan atau akhbarana fulan. Memandang sifat periwayatannya. Saya menggunakan kata akhbarana, kemudian menggunakan sami'tu, ditiru juga dengan kalau dari dari sahabat ke tabi'in menggunakan sami'tu. Begitu juga dari tabi'in ke tabi'in menggunakan kata sami'tu. Begitu juga dari tabi'in ke sya'rawi menggunakan kata sami'tu. Atau akhbarana, dari sahabat ke tabi'in menggunakan akhbarana, dari tabi'in ke tabi'in menggunakan kata akhbarana. Itu yang di sini memandang sifat periwayatannya. Kemudian lanjut kepada hadis musalsal. Kategori memandang waktu periwayatannya. Hadis musalsal memandang waktu periwayatannya. Contoh dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu lihat pada halaman 51. Aku menyaksikan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Ketika Nabi selesai melakukan salat Id, Nabi menghadap ke arah kami dan bersabda, "Wahai manusia, kalian telah menemukan kebaikan. Barang siapa yang ingin pulang, silahkan. Dan barang siapa yang ingin tinggal dan mendengar khutbah, maka tinggallah." Hadis ini musalsal karena setiap rawinya memilih hari raya untuk meriwayatkan hadis. Ini yang dikatakan hadis musalsal, memandang waktu periwayatannya. Seperti di sini waktu periwayatannya itu pada hari raya. Periwayatannya itu pada hari raya. Hikmah dan hukum hadis musalsal. Kegunaan atas hikmah dibalik keberadaan hadis musalsal itu adalah untuk menunjukkan tingkat hafalan rawi yang tinggi. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya di sini hikmahnya atau kegunaannya
hadis musalsal ini, di balik keberadaan hadis musalsal ini adalah menunjukkan tingkat hafalan rawi yang tinggi, Ya. Sedangkan hukum hadis musalsal harus dilihat dari dua elemen hadisnya. Asal matan hadis dan sifat tasalsul sanadnya. Nah, dilihat dari dua elemen hadisnya. Asal matan hadis, kemudian sifat tasalsul dan sanadnya. Nah, jika melihat dari asal matanya, kita kaji di sini melihat asal matan hadis. Maka banyak dari hadis musalsal yang sahih. Ya, kalau dilihat dari segi asal matanya, banyak hadis musalsal ini yang sahih. Namun, jika dilihat dari sisi tasalsul sanadnya atau penyampaian sanadnya, maka jarang ada sifat tasalsul sanad hadis yang lepas dari sesuatu yang melemahkannya. Nah, oleh karena itu dalam meneliti sifat sanad hadis musalsal perlu pembahasan dan penelitian yang mendalam. Ya, artinya perlu untuk menentukan menentukan baik hadis itu dari segi waktu periwayatan, kemudian dari perkataan para perawi, kesamaan perkataan para perawi, meniru dalam hal gerakan atau tindakannya, ini membutuhkan yang namanya hafalan yang rawi yang tinggi. Nah, makanya dalam hal pembahasan dan penelitian itu sangat mendalam. Nah, karena banyak ada kesamaan, harus jeli, harus ada penelitian mendalam, atau dalam bahasa hadisnya takrid secara mendalam untuk menentukan hadis itu termasuk hadis musalsal atau tidak. Nah, karena ya musalsal itu ada dari bisa dari hal segi matan hadis, bisa juga dari segi sanadnya. Ya. Kemudian hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an, Nah, ada kata an di sini. Ini kan di dalam periwayatan ada kata-kata an. Ini kata-kata an di sini. Ya, mu'an'an. Pengertian hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an adalah hadis yang dalam sanadnya memakai redaksi an. Ya, memakai redaksi an. Ada menggunakan kata an, ini titik an di sini, an. Ya, dari tanpa menyebut dengan jelas apakah perawi mendapatkan hadis dengan cara mendengar langsung, ya tanpa ada pemberitahuan. Berbeda dengan akhbarana sami'tu. Kalau umpama digunakan sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar, nah, jelas di sini. Ya, tapi kalau an, ya tanpa tidak jelas. Ya, tanpa ada penjelasan, tidak jelas. Ya, karena an ini apakah dengan cara mendengar secara langsung, apakah dengan cara diberitahu perawi di atasnya, atau yang lainnya itu, ya itu belum jelas. Ya, ketika redaksi an diucapkan pada sanad tingkatan sahabat, maka ada kedua kemungkinan. Nah, pertama, apabila sahabat yang meriwayatkan termasuk sahabat yang sebagian besar hidupnya senantiasa bersama Nabi, maka redaksi an sama dengan redaksi sami'tu. Nah, seperti ini cara menentukan redaksi an, ya, pada sanad pada tingkat sahabat. Ya, yang pertama itu menentukan an itu pada tingkatan sahabat, yaitu melihat apakah sahabat itu sebagian besar hidupnya senantiasa bersama Nabi atau tidak. Kalau iya, berarti redaksi an ini bisa dipahami sebagai sami'tu. Kedua, apabila sahabat yang meriwayatkannya merupakan sahabat yang sedikit kesempatan bertemu Nabi, maka sanadnya perlu ditinjau ulang, perlu diadakan penelitian. Nah, kalau menggunakan an, tetapi sahabatnya itu merupakan sahabat yang sedikit kesempatannya bertemu Nabi, maka itu perlu ditinjau ulang.
untuk bisa dikategorikan sebagai hadis muttasil dan bisa diamalkan, hadis mu'an'an harus memenuhi beberapa syarat. Ya, untuk bisa dikategorikan hadis muttasil. Ya, kalau hadis mu'an'an ini bisa menjadi hadis muttasil, hadis mu'an'an, ya bisa menjadi hadis muttasil bersambung sanadnya, ya, dan bisa diamalkan, artinya ini merupakan hadis muttasil yang sahih yang bisa diamalkan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh hadis mu'an'an ini. Ya, yang pertama perawi adalah orang yang adil. Di sini ada pertama, perawi adalah orang yang adil. Ya, orang yang adil dan bukan seorang mudallis. Ya, itu syarat yang pertama. Ya, dan bukan seorang mudallis. Kedua, ya, setiap perawi hadis dan perawi atasnya harus pernah bertemu. Ya, di sini harus ada pertemuan atau liqa antara guru dengan murid. Nah, setiap perawi hadis dan perawi atasnya, yang umpamanya tabi'in umpamanya, di atasnya itu ada sahabat. Antara tabi'in dengan sahabat, ini yang dimaksud perawi hadis dan perawi di atasnya, yaitu contoh ini tabi'in, kemudian perawi di atasnya itu adalah ya sahabat, yang harus pernah bertemu. Ya, harus ada pernah bertemu antara guru dengan murid. Syarat kedua ini dikemukakan oleh Imam Bukhari. Namun menurut Imam Muslim, kedua rawi cukuplah disyaratkan hidup berada dalam satu masa, meskipun tidak diketahui keduanya pernah bertemu. Nah, artinya di sini Imam Bukhari, ya, kalau syarat Imam Bukhari ini harus dikemukakan kedua, perawi yang adil dan bukan mudallis, dan perawi hadis dan perawi atasnya harus pernah bertemu. Maka kalau kedua syarat ini bertemu menurut Imam Bukhari, maka hadis mu'an'an ini bisa menjadi hadis muttasil dan bisa diamalkan. Artinya merupakan bisa menjadi mu'an'an ini bisa menjadi hadis sahih. Ya, namun menurut Imam Muslim, kedua rawi cukuplah disyaratkan hidup berada. Tapi Imam Muslim di sini ini lebih longgar. Lebih longgar dalam artian syarat bagi Imam Muslim tidak seketat Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim itu kedua rawi cukup disyaratkan hidup berada pada satu masa, meskipun tidak diketahui keduanya pernah bertemu. Sedangkan kalau Imam Muslim, ya, setiap perawi hadis dan perawi atasnya harus pernah bertemu. Nah, kalau berkenaan dengan adil dan bukan seorang mudallis, keduanya sepakat. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat. Tetapi yang tidak sepakat yang syarat yang kedua ini, yaitu kalau menurut Imam Bukhari, setiap perawi hadis dan perawi atasnya harus pernah bertemu. Tapi kalau Imam Muslim tidak mesti seperti itu. Tidak mesti ketat syaratnya seperti Imam Bukhari. Yaitu kedua rawi cukup disyaratkan hidup berada dalam satu masa, meskipun tidak diketahui keduanya pernah bertemu. Ya. Abu Muzaffar As-San'ani memberi syarat ketiga, yakni kedua rawi disyaratkan harus pernah hidup bersama dalam waktu yang lama, tulas sahabah. Nah, artinya Abu Muzaffar As-San'ani memberi tambahan syarat, yaitu syarat ketiga, yakni kedua rawi disyaratkan harus pernah bertemu, ya, bersama dalam waktu yang lama. Hadis mu'an'an banyak ditemukan di kitab Sahih Muslim. Ya, hadis mu'an'an ini banyak ditemukan di dalam kitab Sahih Muslim.
Hal ini tak lepas dari pendapat beliau yang tidak mensyaratkan kedua rawi hadis mu'an'an harus bertemu, melainkan cukup hidup dalam satu masa. Ya, di sini contoh hadis mu'an'an. Ya, ada kalau mu'an'an ini ada lafaz an di sini ya. Kalau hadis mu'an'an, ya contoh di sini haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham qala haddatsana Sufyan an. Nah, ini contohnya an. An Usama ibnu Zaid an. Nah, ini contohnya an. Urwah an. Nah, di sini an. An. Di sini an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufufi. Ya, riwayat Ibnu Majah. Ya, artinya hadis ini disebut hadis mu'an'an karena dalam sanadnya memakai huruf an. Nah, ini contohnya. Karena memakai huruf 1, 2, 3, 4, karena memakai an, maka disebut hadis mu'an'an. Ya. Kemudian hadis mu'an'an. Nah, ini huruf alif di sini. Kalau yang tadi bedanya an, ain. Nah, kalau yang sekarang mu'an'an. Ya. Kata mu'an'an ya adalah isim maf'ul dari kata kerja annana yang berarti mengucap lafaz anna. Ya, sehingga pengertian hadis mu'an'an adalah hadis perawinya mengucap lafaz anna. Ya, haddatsalah fulan anna anna fulan. Ya. Adapun hukum hadis mu'an'an di sini adalah menurut Imam Ahmad dan beberapa ulama lain adalah munqati', artinya terputus. Ya, hukumnya kalau menurut Imam Ahmad hukum hadisnya itu adalah munqati', arti terputus sampai diketahui urutan persambungannya. Sampai diketahui urutan persambungan sanadnya. Ya, sedangkan menurut mayoritas ulama hadis mu'an'an sama dengan hadis mu'an'an sehingga bisa dikategorikan muttasil selama memenuhi syarat-syaratnya. Ya, ada sebagian ulama ini adalah perbedaan pendapat ulama, tetapi mayoritas ulama hadis di sini maksudnya hadis mu'an'an ini sama dengan hadis mu'an'an. Nah, sehingga bisa dikategorikan kalau mu'an'an ini muttasil selama memenuhi syarat-syaratnya, harus ada syarat-syaratnya. Nah, seperti syarat mu'an'an tadi kan, ya harus adil. Nah, contoh di sini perawinya harus adil dan bukan mudalis, dan setiap perawi hadis dan perawi atasnya harus pernah bertemu, harus ada liqa, pertemuan antara guru dengan murid. Nah, kalau dilihat hadis mu'an'an ini sama dengan hadis mu'an'an, dikategorikan muttasil bersambung apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian kita bahas di sini hadis Ali, al-Ali dan nazil. Secara bahasa Ali berarti tinggi, Ali itu artinya tinggi. Ya, sedangkan secara istilah hadis Ali adalah hadis yang jumlah perawinya sedikit. Jumlah perawinya sedikit, hadis Ali terbagi menjadi dua. Sedikit di sini contohnya sini sahabat. Kemudian awalnya Rasul ya, Rasul, kemudian setelah itu sahabat, kemudian setelah itu tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'in. Kalau di sini pendek, artinya kalau urutannya di sini ini pendek, maka kalau jumlah perawinya itu sedikit di sini, maka ini dikategorikan sebagai hadis sebagai hadis Ali. Ya. Kemudian hadis kita lihat hadis Ali terbagi menjadi dua. Hadis Ali mutlak.
hadis Ali mutlak adalah hadis yang memiliki mata rantai sanad yang pendek sebab sedikitnya rawi. Namun dengan sanad yang bersih dari sesuatu yang melemahkannya. Artinya sanadnya ya bukan hanya pendek ya, sebab dari A ke B ke C kan pendek, A B C D kan D, atau ini kan pendek ya, A dari Rasulullah, sahabat ke tabiin, tabiin, ini pendek. Kalau pendek kemudian pendeknya artinya sedikitnya rawi, kemudian sanadnya bersih dari sesuatu yang melemahkan, ini dikatakan Ali mutlak. Ini adalah tingkatan tertinggi dari hadis Ali. Ya, terpenuhi syaratnya di sini. Mata rantai sanad itu pendek dan sebab sedikitnya rawi, dan namun sanad hadis bersih dari sesuatu yang melemahkan. Kemudian ada di sini hadis Ali nisbi. Hadis Ali nisbi adalah hadis yang meski memiliki mata rantai sanad yang panjang, ya ini sanad Ali nisbi, mesti ini panjang di sini. Meski memiliki mata rantai sanad yang panjang, namun memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sanad lain. Hadis Ali nisbi terbagi menjadi 4. Ada hadis Ali yang disebabkan dekat dengan salah satu imam hadis seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i dan lainnya, meski setelah imam tersebut banyak rawi sebelum sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis Ali yang disebabkan riwayat dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab induk hadis lainnya. Kemudian hadis Ali yang disebabkan periwayatnya meninggal terlebih dahulu. Nah, itu Ali nisbi di sini. Kemudian yang keempat itu pembagian yang keempat, ini kan 4 pembagiannya di sini. Ini 4 pembagiannya di sini. Ya, pembagian yang keempat di sini hadis Ali disebabkan oleh rawi hadis mendengar hadis lebih lama ya dari rawi yang lain. Contohnya ini menyatakan di sini kelebihan dari seorang perawi. Kelebihan dari seorang perawi lebih lama dari rawi lain. Contoh, jika 2 orang mendengar hadis dari orang yang sama, namun rawi satu telah mendengar hadis tersebut sejak 60 tahun dan yang lain mendengarnya sejak 40 tahun. Nah, contoh jika 2 orang mendengar hadis, contoh ada 2 orang mendengar hadis. Kita bayangkan 2 orang mendengarkan hadis dari orang yang sama. Arti gurunya sama tetapi muridnya 2. Ya, namun rawi satu telah mendengar hadis tersebut, namun yang satu punya kelebihan, yaitu telah mendengar hadis sejak 60 tahun dan yang lain mendengar sejak 40 tahun. Sedangkan hadis nazil adalah kebalikan dari hadis Ali, di mana dalam riwayatnya terdapat banyak rawi dibanding riwayat yang lain. Artinya di sini kalau nazil itu banyak rawinya. Contoh dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, D ke E ke F. Ya, banyak rawinya. Ya, dibandingkan dengan riwayat yang lainnya. Artinya panjang rawinya. Ada dari Rasulullah, sahabat besar, sahabat kecil, dari tabiin, bisa tabiin besar, bisa tabiin kecil, dari tabiin, sya'arawi, intinya banyak rawinya. Artinya rantai periwayatannya itu panjang. Ya, banyak rawinya dibandingkan dengan riwayat yang lain. Ya, kebalikannya berbeda dengan Ali. Kalau Ali itu rantai periwayatnya itu pendek. Artinya rantai periwayatannya itu sedikit. Contoh dari A ke B, dari B ke C, C ke D. Nah, atau dari Rasulullah, sahabat ke tabiin, tabiin. Nah, kemudian hadis itu dibukukan. Nah, ya seperti itu. Artinya hadisnya, jalur hadisnya itu pendek. Berbeda dengan nazil yang itu
banyak rawi, rantai periwayatannya itu panjang. Ya. Menurut mayoritas ulama, hadis nazil lemah dibandingkan dengan hadis Ali, kecuali jika ada keistimewaan dalam riwayatnya, seperti rawinya lebih alim, fikih, dan lain-lain. Jika demikian, maka hadis nazil yang lebih dipilih daripada hadis Ali. Ya, mayoritas ulama, kita melihat di sini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, hadis nazil lebih lemah dibandingkan dengan Ali. Ya, otomatis di sini, ya kalau rantai periwayatannya panjang, otomatis ini lebih lemah dibandingkan hadis Ali yang rantai periwayatannya pendek. Ya, karena dimungkinkan banyak akan kesalahan. Contohnya pesan berantai saja. Kalau pesan berantainya panjang, ya banyak kemungkinan kesalahan daripada pesan berantainya itu sedikit orang yang menyampaikannya, sedikit sambung menyambungnya, gitu. Ya, kecuali jika ada keistimewaan dalam riwayatnya. Ada pengecualian di sini. Pengecualian di sini, ya, hadis nazil ini lemah dibandingkan dengan hadis, ada pengecualiannya. Ya, jika keistimewaan dalam riwayatnya, seperti rawinya, jika di hadis nazil ini punya keistimewaannya itu di riwayatnya. Ya, seperti rawinya itu lebih alim, atau rawinya alim fikih dan lain-lain, punya keistimewaan lainnya. Jika demikian, maka hadis nazil lebih dipilih daripada hadis Ali. Artinya, meskipun secara umum menurut mayoritas ulama hadis nazil lemah dibandingkan dengan hadis Ali, tetapi masih ada pengecualiannya, yaitu jika para perawinya itu punya keistimewaan seperti rawi lebih alim, lebih fikih, maka kalau demikian kenyataannya perawi hadis nazil itu perawinya lebih alim, lebih fikih, dan punya keistimewaan lainnya, ya, dari segi adil dan dobitnya, maka hadis nazil ini lebih dipilih daripada hadis Ali. Ya. Kemudian mari merangkum, itu dilihat halaman 54. Hadis muttasil. Ya, hadis pembahasan kita di sini adalah yaitu hadis muttasil, pembagian hadis berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama adalah hadis muttasil. Adalah hadis yang didengar oleh masing-masing periwayatnya. Didengar oleh masing-masing periwayatnya. Ya, artinya hadisnya bersambung antara guru dengan murid, itu saling dengar. Fama Rasulullah, sahabat mendengar dari Rasulullah. Kemudian generasi selanjutnya tabi'in mendengar dari sahabat. Kemudian generasi selanjutnya tabi'in mendengar dari tabi'in. Sambung menyambung informasi pesan berantai, ya, antara guru dengan muridnya. Ya, hadis didengar oleh masing-masing periwayatnya dari periwayat di atasnya sampai kepada ujung sanadnya. Artinya, ya, hadisnya itu semuanya bersambung sampai ke ujung sanad. Maka ini dikenal dengan hadis muttasil. Ya, bersambung. Rasulullah, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in ke syiar rawi, dan selanjutnya hadis itu dibukukan. Ini sebagai contoh sederhananya. Ya, kemudian hadis musnad. Hadis musnad ialah hadis yang sanad periwayatnya sambung hingga kepada Nabi Muhammad. Ya, hadis yang sanadnya itu adalah perawinya, hadis yang mana perawinya dan periwayatnya, sanad itu bisa jadi banyak, di dalamnya banyak periwayat, baik periwayat tingkat sahabat, tingkat tabi'in, atau asy'arawi. Ya, hadis yang sanadnya dan periwayatnya sambung hingga kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian hadis musalsal. Hadis musalsal adalah hadis yang setiap rawinya mengikuti satu sifat atau keadaan tertentu,
dari para perawi di atasnya. Umpamanya tabi'in, perawi di atasnya apa? Yaitu sahabat. Ya, yang tabi'in ini mengikuti satu sifat atau satu keadaan dari ya sahabat. Nah, kemudian tabi'in umpamanya. Yang tabi'in ini ya, yang tabi'in ini mengikuti sifat atau keadaan dari perawi di atasnya. Siapa perawi di atas tabi'in? Yaitu tabi'in. Ya, pada satu kesempatan dan mengikuti sifat atau keadaan saat periwayatan pada kesempatan lain. Kemudian macam-macam hadis musalsal. Ya, macam-macam hadis musalsal. Hadis musalsal yang pertama itu adalah hadis musalsal dengan gerakan atau tindakan para rawinya. Kedua itu hadis musalsal dengan perkataan para perawinya. Kemudian hadis musalsal dengan memandang sifat periwayatnya. Kemudian hadis musalsal dengan memandang waktu periwayatannya. Nah, ada gerakan, ada perkataan, gerakan atau tindakan di sini ya. Kemudian ada perkataan, kemudian ada sifat periwayatnya, kemudian ada waktu periwayatnya. Keempat di sinilah ini adalah ya pembagian dari hadis musalsal. Ya, kemudian lanjut kepada hadis mu'an-an. Ya, adalah hadis yang dalam sanadnya memakai redaksi an. Nah, kemudian ada hadis mu'an-an, adalah hadis yang di mana perawinya mengucap lafaz anna. Mu'an-an. Ya, lafaz anna. Ya. Kemudian mari berlatih di sini menguji kompetensi kita seberapa jauh pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Makanya kita mesti harus berlatih di sini. Ya, paling tidak kita bisa menjawab soal-soal yang ada pada mari berlatih ini. Ya, sebutkan salah satu hadis musalsal apa saja. Ya, kemudian contoh hadis mu'an-an, kemudian jelaskan mengapa hadis tersebut tergolong hadis mu'an-an. Apa perbedaan hadis Ali dan nazil? Sebutkan syarat hadis nazil lebih unggul dari hadis marfu'. Apakah hadis mutasil bisa berstatus hadis dhaif? Ya, kalau seandainya bisa berstatus hadis dhaif itu kenapa? Kalau seandainya bisa ya. Kemudian itu tugas ya, cari satu hadis musalsal ya dengan gerakan atau tindakan selain contoh di atas, selain contoh yang ada di buku. Coba Anda cari satu hadis musalsal dengan gerakan dan tindakan. Ya, kemudian kedua, praktekkan meriwayatkan hadis musalsal tersebut di depan kelas. Ya, itu saja dari Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.